Shalom sobat sekalian, selamat bertemu kembali dalam renungan singkat. Saya percaya sobat sekalian dalam keadaan sehat-sehat dan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu serta sobat sekalian. Kali ini kita akan membaca Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita membaca kitab Amsal keseluruhan? Jika sudah, puji Tuhan. Tetapi jika kita belum membaca kitab Amsal, maka kita rugi, Bapak Ibu. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam kitab Amsal ini memuat banyak hal, memuat cara-cara hidup yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo, seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa, yang Tuhan berkati begitu hebat, dan Tuhan memberikan hikmat untuk mengambil sebuah keputusan. Salomo seorang raja yang dipercaya oleh Tuhan untuk membangun bait Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca atau punya rencana untuk membaca kitab Amsal keseluruhan, maka alangkah baiknya kita akan mempelajari apakah tujuan Amsal yang dituliskan oleh Salomo bin Daud Raja Israel. Sehingga Bapak Ibu, meskipun kitab Amsal ini di Perjanjian Lama, namun kalau kita sudah membacanya nanti, maka kita akan menemukan mutiara-mutiara yang berharga dalam kalimat-kalimat ataupun tulisan-tulisan daripada Salomo tersebut. Yang pertama, tujuan Amsal Salomo dikatakan untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Nah, Bapak Ibu, Salomo menuliskan begitu banyak syair dan puisi. Maka dikatakan tujuan Amsal ini yang pertama adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan. Siapa di antara kita yang tidak
ingin, tidak mau punya hikmat. Pasti semua orang yang ada di muka bumi ini ingin memiliki hikmat. Nah, memiliki hikmat, mengetahui hikmat dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Itu bisa ditemukan di mana? Ditemukan dalam kitab Amsal. Maka Bapak Ibu Sobat sekalian, kalau ingin punya hikmat, bacalah kitab Amsal. Karena apa yang dituliskan oleh Salomo berdasarkan pengalamannya sendiri, apa yang dialami di masa lalu, waktu dia jaya dan waktu dia sudah tua, maka itulah yang dia tuliskan. Bagaimana karya Allah, bagaimana manusia, dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang itu supaya dia punya hikmat. Kemudian yang kedua, tujuan Amsal Salomo untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Bapak Ibu pasti semua ingin pandai. Gak ada orang di dunia ini kalau ditanya saya mau bodoh, tidak Bapak Ibu. Tapi setiap orang ingin memiliki kepandaian. Lalu kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, apa yang dituliskan oleh Salomo dalam kitab Amsal ini tidak jauh dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Alkitab secara keseluruhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada umatnya, baik itu bangsa Israel di masa lalu ataupun kepada kita di masa sekarang ini, yaitu kebenaran, melakukan kebenaran. Yang kedua, melakukan keadilan. Yang ketiga, melakukan kejujuran. Bapak Ibu, sekarang ini kalau kita tanya banyak orang, maka mereka akan berkata, sekarang ini mana ada lagi orang yang benar? Mana ada orang yang adil? Mana ada orang yang jujur? Meskipun ada paling berapa persen dari seluruh umat manusia. Tapi Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan kembali diingatkan supaya melaksanakan kebenaran, melakukan kebenaran, memiliki kebenaran, melakukan keadilan, dan kejujuran. Lalu yang ketiga, tujuan Amsal. Dikatakan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Untuk memberikan kecerdasan pada orang yang tak berpengalaman. Orang yang tidak berpengalaman itu biasanya orang-orang muda. Mengapa? Kadangkala orang muda itu menganggap bahwa dia sudah mengerti, sudah memahami, sudah punya pengalaman. Padahal belum. Mungkin punya pengalaman, tapi belum seberapa. Maka ada istilah, kalau ada orang-orang muda yang berkata bahwa dia sudah lebih paham, dia sudah lebih mengerti tentang kehidupan ini, maka pepatah yang sering kita dengar itulah yang menjadi sebuah jawabannya. Bahwa orang yang sudah berpengalaman itu lebih banyak makan asam garam. Kalau ditambah lagi apa? Cabai dan Ajinomoto.
misalnya. Nah, orang-orang muda perlu membaca kitab Amsal supaya memiliki kecerdasan, lalu memiliki pengetahuan. Dari situ nanti dia perlahan-lahan belajar dan belajar sehingga memiliki pengalaman. Pengalaman adalah guru yang berharga. Dan orang yang sudah berpengalaman itu perlu kita minta pendapat. Bapak Ibu, kita masih hidup di dunia ini. Perlu banyak belajar dari orang yang lebih tua dari kita. Lalu di ayat 5 dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, Salomo mengingatkan bahwa meskipun seseorang itu bijak, dia harus mendengar dan menambah ilmu. Harus tetap belajar. Hidup ini adalah pembelajaran. Selagi kita masih hidup, maka kita harus terus belajar. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Orang yang punya pengertian harus memiliki pertimbangan. Pertimbangan plus minus, keuntungan, kerugian, negatif, positif. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Maka apa? Perlu membaca kitab Amsal. Lalu dikatakan di ayat 6, untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Untuk mengerti Amsal ini, untuk memahami Amsal yang dituliskan oleh Salomo, maka yang paling utama itu adalah takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan itu sangat penting. Karena hikmat itu akan kita dapatkan dari Tuhan. Pada saat kita membaca sebuah buku lalu kita minta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan pengertian. Pada saat kita menghadapi sebuah situasi yang sulit, situasi yang mendesak, maka Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar ataupun hikmat untuk memberikan sebuah solusi. Maka kata kuncinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian untuk mau membaca kitab Amsal, karena ada banyak manfaat kita dapatkan, mengetahui hikmat, menjadikan kita pandai, dan memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.